Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Haryatna Eka Nurwenda dari HPI semester 7 kelas A ingin memaparkan sedikit materi, atau lebih tepatnya sih mengulas kembali apa itu mengenai sosiologi, antropologi, dan hukum. Dari yang saya sudah dapat sebelumnya mengenai sosiologi, antropologi, dan hukum yang diampuh oleh Bapak Beni Ahmad Syaibani, yaitu mengenai bagaimana bahwasanya ilmu sosiologi dan antropologi serta hukum bisa digabungkan atau diakulturasikan menjadi suatu ilmu yang sangat bermanfaat bagi penilaian yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sini bahwa bisa kita jabarkan sosiologi yang artinya socius atau dalam bahasa Inggrisnya society, yaitu adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antar sesama manusia yang dalam artian memiliki erat dengan keterhubungan dari berbagai macam elemen, yaitu maupun benda abiotik maupun benda biotik sekalipun. Dari interaksi disitulah bahwasanya ilmu sosiologi berperan sangat penting terhadap beberapa macam kehidupan. Misalkan contoh, bahwasanya ilmu sosiologi itu pasti berkenaan dengan ilmu interaksi antar satu dengan yang lainnya. Ketika tidak adanya interaksi satu dengan lainnya, maka itu bukan menjadi bagian dari rumpun ilmu sosiologi itu tersebut. Jadi ketika berbicara sosiologi, ya bahwasanya mengenai hubungan timbal balik ataupun hubungan kemanfaatan antara kedua belah pihak yang menghasilkan berbagai kemanfaatan maupun keuntungan untuk kedua belah pihak itu tersebut. Masuk ke bahasan antropologi mungkin ya. Antropologi lebih dikenal dengan ilmu kebudayaan ataupun ilmu mempelajari bagaimana manusia mempunyai sifat alamiah dasarnya. Ketika mempelajari antropologi itu mungkin banyak sekali cabang-cabang subsistem yang ada di antropologi, mengenai bagaimana struktural masyarakat adat, bagaimana mengenai struktural masyarakat desa, bagaimana mengenai struktural masyarakat kota. Dan dalam artian semua subsistem ini mempunyai beberapa pengejawantahan atas beberapa ilmu alamiah dasar mengenai bagaimana manusia ini tersebut. Dan dalam artian ketika masuk ke antropologi mungkin kita bakal sedikit mengetahui contoh kecilnya bagaimana sih mahasiswa kupu-kupu, bagaimana sih mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat, bagaimana sih aktivitas yang lainnya. Dalam arti kita bisa mengklasifikasikan bentuk ya, lebih kepada sifat-sifat setiap individu manusia, yang dalam artian kita bisa melakukan penilaian dini atau yang bisa disebut sekarang itu ya first impression lah dari setiap orang mengenai kekhususan yang ada di dalam individunya tersebut. Ketika beralih lagi dengan hukum, apa yang disebut dengan hukum? Hukum adalah suatu aturan yang sifatnya mengikat, memaksa, yang dalam artian itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh konstituen dari masyarakat desa ataupun masyarakat nasional sampai masyarakat global sekalipun, untuk membentuk suatu aturan bahwasanya tidak ada pelanggaran norma kesusilaan maupun norma yang lainnya yang dikatakan dalam buku filsafat hukum apa gitu ya, bahwasanya ya ngomongin tentang hukum itu ada beberapa kegunaan atau kemanfaatan yang untuk
bagaimana hukum itu bisa berjalan. Mungkin bisa dilihat dari yang pertama, kemanfaatan hukumnya, kebenaran hukumnya, dan kejujuran hukumnya. Bagaimana hukum bisa dilakukan atau bisa ditegakkan dengan secara landasan konstitusi maupun tidak, dan bersifat memaksa dan mengikat bagi setiap orang. Nah, dari sini mungkin kita bisa sedikit mengambil beberapa benang merah dari apa yang menjadi pelajaran sosiologi, antropologi, dan hukum, bahwasanya ilmu sosiologi adalah ilmu bagaimana kita mendapatkan atau kesannya lebih mendapatkan sebuah informasi atau pernyataan atau sebuah narasi dari beberapa orang yang nantinya akan menjadi landasan atau acuan hukum, yaitu misalkan atau suatu aturan yang menjadi sosiologi hukum. Dan dalam artian ketika kita berbicara hukum pun menilai dan menimbang dan mengingat sifat-sifat ilmu sosial atau ilmu sosiologi, yang dimana nanti itu mempunyai keterhubungan antara satu sama lain. Bagaimana ini bekerja secara bersama dan membuat suatu kesimpulan, yang dimana ketika membuat suatu aturan atau hukum itu kita harus mempertimbangkan sosiologinya maupun filosofisnya, nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai hakikat yang menjadi aturan atau hukum itu tersebut. Dalam bentuk ataupun misalkan pelajaran mengenai tentang sosial, antropologi, dan hukum, ini yang paling dibahas pertama mungkin terhadap sosial normatif. Bagaimana suatu sistem ketatanan masyarakat desa, kota, maupun masyarakat adat ini bisa menggunakan sistemnya masing-masing, yang dalam artian mereka mempunyai budaya, keadaan sosial yang dimana itu sudah diterapkan dari zaman dahulu sampai sekarang. Misalkan masyarakat adat dengan dengan adanya ketua suku yang bisa memimpin dan menjalankan struktur konstitusinya yang ada di desa atau yang ada di kampung adatnya, ataupun misalkan mengenai sosial normatif sendiri, kita bisa mengetahui bagaimana keterpimpinan ataupun berbicara tentang setiap adat-adat yang di Indonesia ini mempunyai berbagai sosial normatif yang sangat beragam dan bahkan sangat banyak. Bagaimana dengan fenomena di Padang yang kontroversi tentang bahwasanya perempuan bisa meminang laki-laki, itu kan adalah suatu sosial normatif yang dimana itu mempunyai nilai tersendiri terhadap kedaerahannya, dan juga mempunyai aturan yang mengikat dan memaksa. Nah, dari sini mungkin bisa kita lihat bahwa keberagaman hukum ataupun keberagaman manusia di dalam tatanan kehidupan atau tatanan struktural dari sosiologi ini, kita bisa mulai memahami bahwasanya ilmu sosiologi, antropologi, dan hukum ini mempunyai keberagaman yang dimana ini untuk menerangkan bahwasanya ini yang menjadi landasan bagaimana hukum terbentuk nantinya, dan ini menjadi suatu acuan ketika suatu pembuatan hukum atau suatu pembuatan normatif yang nantinya akan menjadi suatu pedoman dalam menimbang dan mengingat. Itu dalam hal kecilnya. Sedangkan nanti misalkan untuk rumpun yang lainnya ini mempunyai kaitan yang erat dengan sosiologi dan antropologi, bahkan sampai ke hukum. Makanya ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang sangat bagus dan menarik ketika menjadi bahan kajian atau bahan penggabungan. Mungkin kesimpulan saya,
lebih terhadap bahwasanya ilmu ini bisa untuk bagaimana kita tahu rule apa yang menjadi penurunan integrasi maupun diferensiasi dari beberapa undang-undang yang menimbang dampak sosiologi maupun antropologinya. Mungkin sampai di situ, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.